Be phenomenal every day. Hai guys, di video kali ini saya akan memulai dengan membahas tentang IPO GoTo yang mengalami kemunduran dari jadwal ya, dari jadwal IPO-nya. Nah, GoTo sendiri kan ini ya di tanggal 1 April ini seharusnya sudah menjadi tanggal distribusi saham. Namun sekarang berubah ya, di mana masa penawaran umumnya menjadi tanggal 1 hingga 7 April 2022. Jadi mundur ya. Sekarang memasuki masa penawaran umum dan ada perubahan berikutnya adalah di jumlah saham yang diterbitkan yang harusnya itu adalah sekitar ini ya 52 miliar lembar menjadi tinggal 40,615 miliar lembar saham, kurang lebih segini ya, dengan persentasenya itu 3,43%. Sebelumnya kan 4,3-an ya, sekarang 3,4%, menurun. Perolehan dananya menjadi tinggal 13,7 triliun. Kalau sebelumnya kan ditargetkan sekitar 18 triliun kurang lebih ya. Nah, atas hal ini ada beberapa pandangan ya, di mana ada yang mengatakan bahwa IPO GoTo ini nggak laku ya. Nggak laku sehingga jumlah lembar sahamnya itu diturunkan. Nah, itu apakah bisa seperti itu ya? Kemungkinan memang seperti itu ya. Kenapa? Karena lembar sahamnya diturunkan, terus perolehan dananya otomatis juga ikut turun. Nah, namun saya ingin membahas itu dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Kalau teman-teman ingat di Desember tahun kemarin ya, di 2021 ada emiten yang IPO yang mengalami penundaan ya, dan juga penurunan persentase saham yaitu ADCP. Nah, kalau teman-teman masih ingat ya, ADCP itu ini. Nah, ini ADCP, Adi Commuter ini. Dia book building di Desember 2021 tapi baru melakukan IPO itu di akhir Februari ya, 23 Februari 2022. Jadi dia molornya itu hampir 2 bulan. Kemudian dana yang lembar sahamnya aslinya itu sekitar 28%, persentase yang di IPO kan tinggal 10%. Jadi penurunannya cukup tajam. Nah, kalau saya lihat dari yang IPO si GoTo ini, dia berbedanya adalah ketika terjadi penurunan lembar saham ini, dia hanya mundur itu sekitar 1 minggu saja ya. Jadi dari jadwal dia mundur 1 minggu, kemudian dia tetap gas IPO gitu loh. Nah, atas hal ini saya melihat bahwa sebenarnya emitennya ini dia tidak terlalu concern dengan perolehan dananya. Jadi dia cuman dapat 13,7 triliun, ya udah gas saja. Nah, itu yang saya lihat dari langkah yang dilakukan oleh emiten. Dan kalau kita berpikir secara rasional ya, angka 13,7 triliun ini sebenarnya jauh lebih kecil dibandingkan angka atau nominal yang sudah dikeluarkan oleh Gojek dan Tokopedia untuk membesarkan perusahaannya hingga menjadi seperti sekarang. Saya yakin pasti jauh lebih kecil. Jadi kalau mereka investor atau pemegang saham lama mau exit ya dengan hanya memperoleh 13,7 triliun, saya yakin tidak bisa. Jadi mereka pasti masih rugi kalau hanya mendapatkan 13,7 triliun. Nah, terus investor kan nggak mau rugi kan? Bagaimana salah satu alternatif supaya tidak rugi? Nah, kemungkinan ya tentu mereka akan berusaha mensukseskan IPO yang ada di Indonesia ini, sehingga nanti ketika mereka kan GoTo ini ada rencana untuk dual listing ya. Dual listing atau listing berikutnya itu di luar negeri, bisa jadi di New York Stock Exchange atau di Hong Kong atau di Singapura ya. Nah, ketika dual listing berikutnya yang direncanakan 2023 itu diluncurkan, nah mereka baru akan memperoleh dana secara besar-besaran ya. Dengan harga atau valuasi yang tentu sudah naik dibandingkan dengan valuasi saat ini. Nah, itu yang saya lihat dari IPO GoTo ini. Mereka sih untuk IPO yang di Indonesia tidak terlalu concern dengan perolehan dana yang tidak terlalu besar ya. Nah, seperti itu. Dan kita bisa rasakan ya, euforia IPO GoTo ini berbeda dengan euforia ketika IPO Bukalapak. Ketika IPO Bukalapak itu kan banyak influencer-influencer dan grup-grup saham itu semua pada rekomendasi buy ya. Kebanyakan seperti itu. Sedangkan di IPO GoTo ini tidak, kita merasakan tidak terlalu sampai seperti itulah.
Jadi mungkin kondisi marketnya juga berbeda ketika saat Bukalapak itu IPO dan animonya itu juga berbeda. Saya sendiri juga merasakan ya bahwa banyak pandangan-pandangan negatif tentang IPO dari GoTo ini. Nah, kalau saya pribadi tetap masih mengikuti ya, masih mengikuti dari IPO GoTo ini, cuman view-nya kita sesuaikan. Kalau biasanya kita ikut IPO kan view-nya itu adalah berharap habis IPO hari pertama arah, hari kedua arah. Nah, kalau di GoTo ini saya lebih melihat bahwa kita harus lebih sabar ya, karena targetnya adalah sampai dia dual listing di luar negeri. Nah, seperti itu. Karena kalau mereka nggak dual listing ya, tentu investor yang lama ini nyangkut semua di GoTo. Nah, itu yang saya lihat dari IPO Gojek dan Tokopedia ini. Oke, sekarang saya akan masuk ke IHSG ya, ke market, di mana IHSG Jumat kemarin ditutup di level 7078. Nah, ini pergerakannya cukup bagus ya. Ini juga salah satunya kemungkinan karena menyambut IPO GoTo ini. Jangan sampai IPO GoTo ini ada ketika market itu sedang bearish ya, atau sedang crash ya. Dan ada ini ya, asing di hari Jumat masuk sebanyak 1,18 triliun. Jadi asing ini luar biasa masuk terus ya. Selama 1 minggu asing masuknya sebanyak 5 triliun ya. Nah, ini luar biasa di regular market. 1 bulan sudah masuk 16 triliun. Asing ini nonstop ya, masuk terus ya. Sejak 6 bulan kemarin juga sudah masuk 64 triliun. Sama apa yang paling banyak dibeli oleh asing? Yang paling banyak dibeli oleh asing adalah saham Telkom. 1,2 triliun ya selama 1 minggu kemarin ya. Dari tanggal 28 hingga tanggal 1 April. 28 Maret sampai 1 April. Kemudian ada BRI, Bank Mandiri. Tidak terlalu berbeda dengan minggu lalu ya. Blue chip stock yang dibeli oleh asing. Tapi BRI sendiri tidak terlalu bergerak ya. Dimana minggu lalu kan saya sempat bilang bahwa targetnya harusnya dia bisa menembus angka 5.000. Tapi malah tidak terlalu bergerak BRI. Sementara asingnya masih terus mengkoleksi ya sahamnya. Yang paling banyak dijual oleh asing adalah Bukalapak, ESA, Sido Muncul, dan ITMG ya. Tapi nominalnya tidak terlalu besar. Jadi asing masih impulse buying di IHSG. Kemudian yang masuk dalam metode BNF ya, ini ya ada beberapa saham cukup banyak, tapi yang saya pick hanya 2 ya, IPPE dan SBMA. Namun yang SBMA cukup teman-teman harus hati-hati kalau mau memanfaatkan momentum dengan menggunakan metode BNF, karena dia volume transaksinya kecil ya di SBMA. Kalau IPPE lebih besar ya, tapi teman-teman harus sabar ya untuk menunggu momen reboundnya dia. Di minggu lalu kan metode BNF-nya itu keluarnya hanya satu ya, yang cukup menarik yaitu NetV, dan memang NetV-nya akhirnya berhasil rebound di hari kedua ya untuk metode BNF yang minggu lalu. Kemudian saya akan bahas ini ada pergerakan batu bara, dia sudah tinggal 200-an ya, 258. Perang antara Rusia dan Ukraina ini kan berusaha didamaikan oleh Turki ya. Dan kelihatannya situasinya sudah mulai mencair ya, kelihatannya seperti itu. Jadi harga batu baranya turun, kemudian harga goldnya sendiri juga mengalami penurunan ya, sudah turun 1924. Terus nah ini sekarang saya akan bahas untuk sahamnya ya. Yang pertama ada saham ACE Hardware, ASIS ya. Saham ACE Hardware sendiri kalau kita cermati, saya buka di sini aja. ASIS. Nah, saham ACE Hardware ini di hari Jumat kemarin ada akumulasi yang cukup besar dari broker AK dan BB ya ini, 16,5 M dan 13,8 M di level 1069 dan 1084. Closingnya kan dia di level 1075 ya. Nah, ACE Hardware ini mengalami penurunan yang cukup signifikan ya. Ini ya, dari level 1800-an dia sempat ke level di bawah 1000 ya, 950. Nah, sekarang dia mulai ada penguatan. Dia mulai ada penguatan dan asingnya kan dia turun kan dibuangin terus oleh asing. Dan ini terakhir ini asingnya sudah mulai, yang garis biru ini sudah mulai
net buy ya. Makanya ini saya melihat cukup menarik di mana dia Asus ini berusaha untuk reverse downtrend menjadi uptrend. Untuk broker summary selama seminggu dia ada yang top bayarnya AK, KZ, BB ya. Ini coba kita cek ya apakah foreign. Nah, ini yang di Jumat kemarin foreign ya, jelas AK masuk 16,5 miliar, cukup besar ya AK masuk ini. Terus kalau selama seminggu yang masuk adalah AK, KZ ya. Tapi yang jualan juga foreign cukup banyak, CS dan BK. Hardware ini dia secara laporan keuangannya tidak terlalu jauh berbeda ya dengan 2020 sudah keluar full year-nya. Tapi perbedaannya di harganya di 2020 kemarin kan di level 1.700-an ya. Dengan kondisi keuangannya hampir sama di 2021, namun 2021 ini tinggal 1.000. Jadi turun 700 rupiah ya, atau setara berapa persen? 30-40 persenan ya, dibandingkan di harga 2020 kemarin. Ini masuk di Asus. Berikutnya, nah ini saya akan bahas BP. Ini bukan masuk di watchlist, tapi saya ingin sedikit membahas karena saham ini terdeteksi seperti saham repo ya. Kalau teman-teman cermati pergerakannya misalkan di 1 minggu kemarin ya, di 28 Maret hingga 1 April. Nah ini, kalau kita lihat secara sekilas, wah ini ada akumulasi besar-besaran dari II ya, 22,9 juta lot. Sebanyak 200 miliar ya. Nah, kalau kita masukkan di sini juga, akan terdeteksi dari bandar detektor adalah big akumulasi ya, big akumulasi, big akumulasi, big akumulasi. Namun kalau teman-teman teliti lebih dalam, ini terlihat bahwa crossing barang saja, di mana II buy dan sellernya itu hampir selalu sama ya, TS, FS, CP, IN, AN, HD. Nah ini ya, dengan nominal kalau ini teman-teman jumlah semua ya kurang lebih sama dengan yang dibeli oleh II. Nah, coba kita cek minggu lalunya ya. Ini kan TS, FS, CP, IN, AN, HD. Oh, sorry. Oh, ini keliru. Minggu lalu harusnya ini 25 Maret ini. Nah, sama ya. II yang buy, yang jualan adalah TS, CP, AN, IN, IJ, FS, HD. Nah, ini kurang lebih sama broker sellernya. Artinya dia yang broker yang membeli adalah II, tapi yang berjualan ya sudah fix gitu loh, beberapa broker yang berjualan. Jadi ini lempar-lemparan barang dan biasanya transaksi seperti ini adalah transaksi repo, hampir sama dengan saham bull ya. Bull ini juga kalau teman-teman perhatikan ya, ini sama ya, ini ya, II yang beli ya, terus ada beberapa broker yang berjualan, CP, AN, FS. Kalau kita cermati selama seminggu ke depan, seminggunya juga II yang beli, AN, CP, YJ, nah ini yang jualan ya. Kurang lebih itu sama patternnya. Dan kalau teman-teman perhatikan ya, bull ini ketika dia repo itu sempat ditarik ya. Sempat ditarik. Nah ini sempat ditarik naik. Nah mungkin ada teman-teman yang bingung ya, apa sih maksud dari repo? Repo itu adalah gadai saham. Jadi misalkan saya mempunyai saham bull sebanyak 1 juta lot misalkan ya. Nah, saham 1 juta lot ini akan saya gadaikan ke investor dengan misalkan saya gadaikan 1 juta lot di harga katakanlah sekarang bullnya di harga 400 ya, nanti dikalikan kan. Kalau ada investor yang mau, maka investor akan menaruh dana di saya yaitu 1 juta dikali 400 ya. Artinya 400 juta lot berarti 40 miliar ya, 40 miliar rupiah. Nanti kalau masa reponya itu adalah 1 tahun, ketika jatuh tempo saya harus mengembalikan 40 miliar ke investor. Kalau nggak dikembalikan, otomatis saham yang di investor itu, yang di saham bull saya yang di investor akan diambil oleh investor. Itu kalau misalkan ketika jatuh tempo tidak ditebus ya. Ya itu konsep dari repo. Nah, bahayanya kalau misalkan repo ini adalah ketika mau repo, sahamnya itu akan ditarik naik terlebih dahulu sehingga jaminannya nilainya akan besar ya. Kemudian digadaikan ke investor dan ketika sudah digadaikan, kalau misalkan tidak tertebus, maka sahamnya akan di investor semua kan. Investor akan jualan, panic sell ya. Seperti itu.
Nah, BP ini saya lihat patternnya mirip dengan bull ya. Dan sekarang dia lagi fase untuk di crossing naik ya, seperti itu. Tapi terus terang saya tidak suka dengan saham-saham yang indikasi repo ya. Kenapa? Karena nasib kita ada di tangan mereka ini yang lagi mainin ini. Kalau misalkan dihajar turun ya sudah, kita nggak bisa apa-apa. Barangnya ini kan mereka tinggal crossing oper-operan saja. Nah ini untuk penjelasan dari BP ya. Next ada saham ESA. Saham ESA ini kan masuk di watchlist minggu lalu karena ada akumulasi dan harga amoniaknya sedang naik ya. Ternyata di minggu ini luar biasa kenaikan dari ESA ya. Tetap menggunakan broker siluman ya. Ini ya. Ya, teman-teman perhatikan dia pakai CC dan PD, di mana CC PD ini kan broker yang biasa dipakai retail ya. Jadi si big player ini menyusup memakai broker ini ya, dua ini. Sama minggu lalu juga dia pakai CC dan PD. Nah ini ya, PD dan CC 72M, 27M. Sama. Dan minggu ini masih dibeli lagi sama dua broker ini ya. CC dan PD ini top buyer masiannya. 86 miliar dan 18,6 M. Kalau misalkan minggu depan ya masih terus melakukan aksi pembelian ya, ya maka ESA masih bisa bergerak naik lagi. Tapi kalau misalkan ternyata ini berbalik arah berjualan atau taking profit, nah itu sudah teman-teman harus waspada ya, karena dia naikannya sudah sangat signifikan dari level 300-an ya, naik hingga 1.300 untuk saham ESA. Terus ada buka ini saya di sini kalau kita cermati pergerakan dari Bukalapak ya, kan dia terkena sentimen positif dari IPO GoTo, kemudian yang kedua adalah lock up-nya sudah dibuka ya. Ketika IPO kan ada lock up. Nah, lock up-nya itu kan dibuka momen ini, dia mengalami kenaikannya. Terus setiap hari Jumat dia mengalami penurunan di saham Bukalapak di tanggal 25 Maret ini kan Jumat. Ya, ini kan naik terus Jumatnya turun. Ya, di sini turun. Kemudian naik di Jumatnya hari tanggal 1 April turun ya. Seperti itu. Nah, penurunan di Bukalapak ini ada kemungkinan juga mereka pada taking profit dan mulai men-switch ke IPO GoTo ya, yang sekarang memasuki masa penawaran umum ya. Nah, ini Bukalapak kalau kita cermati untuk broker summary-nya di tanggal 28 hingga 1 April ya. Nah, ini CC yang berjualan adalah AK ya, 5,2 juta lot. Nah, ini cukup besar ya untuk saham Bukalapak. Terus ada YPBK nggak terlalu. Jadi ini ada aksi distribusi ya di AK. Nah, ya, teman-teman harus lebih berhati-hati ya kalau misalkan sedang trading di Buka. Tapi kalau misalkan kalau ini ya, kalau dia berhasil melanjutkan patternnya Senin seperti minggu lalu ya, jadi dia Senin, Selasa, Rabu, Kamis naik, Jumatnya turun. Sama kayak sebelumnya kan juga Senin, Selasa ini Rebunya enggak, tapi Kamisnya naik, Jumatnya turun ya. Jadi setiap hari Jumat ini Buka ini mengalami koreksi seperti itu. Kemudian di Kras ya, Kras ini minggu lalu sempat saya bahas juga menunggu laporan keuangannya. Ternyata laporan keuangannya positif ya, dimana sudah keluar full year-nya pas di 1 April ya, keluar laporan keuangan dan sahamnya naik. Tapi naiknya tidak terlalu signifikan ya, cuman 4% saja. Ini laporan keuangan Kras, dia mengalami membukukan profit hampir 900 miliar, dimana sebelumnya 2020 333 M. Terus equity-nya juga ada kenaikan ya, 7,4 triliun, sebelumnya 6,3 triliun, dan hutangnya itu hutangnya nggak terlalu nggak terlalu berubah ya. Dari ini 21 tambah 25 kan berarti 46 ya. Ini 31 tambah 11 iya 31 tambah 11 berarti 42-an, 42. Jadi hutangnya memang ada kenaikan. Tapi secara aset bertambah sehingga equity-nya surplus dia. Secara kinerja ada perbaikan ya di Kras, namun harga sahamnya ini masih belum terdongkrak. Mungkin ada efek dari pemeriksaan Kejagung ya untuk proyek blast furnace-nya juga. Seperti itu. Untuk Krakatau Steel ini
Dan ya kita harapkan ya semoga dia minggu depan ini masih terkerek naik ya. Karena kalau kita membeli atau trading ya yang mengandalkan laporan keuangan positif, biasanya kita nggak hold terlalu lama. Kecuali kalau teman-teman memang beli dengan percaya fundamentalnya ya, itu boleh. Ketika laporan keuangannya bagus, harga sahamnya belum naik ya, teman-teman malah tambah porsi. Tapi kalau teman-teman benar-benar untuk trading, bukan untuk hold, ya ketika laporan keuangan keluar positif, ya nggak lama itu harusnya kita segera taking profit ya. Seperti itu. Kemudian next yang saya bahas adalah AKR ya. AKR Group Akra. Nah, di saham Akra ini cukup menarik, di mana ada akumulasi yang besar ya ini ya di selama seminggu kemarin oleh ZP 52,8 miliar di level 946. Harga rata-rata dia ada di atas harga market sekarang ya. Sekarang kan 925. ZP mengakumulasi 946, jadi di atas marketnya. Terus untuk pertanggal 1 April ini kan harga Pertamax naik ya dari 9.000 menjadi 12.500. Nah, sebelumnya Pertamax ini kan bisa disetarakan kalau produknya AKR ya, produknya BP, British Petroleum itu adalah BP92. BP92 itu harganya itu sekitar 12.900 ya, barusan naik Rp400. Nah, sebelumnya perbedaan antara BP92 dengan Pertamax itu adalah sekitar Rp3.500, di mana Pertamax 9.000, BP92-nya itu sekitar 12.500 ya. Sekarang Pertamax-nya 12.500, BP92-nya itu 12.900-an. Jadi selisihnya itu tinggal 400 perak ya. Nah, ini tentu bisa menjadi pertimbangan ya untuk orang-orang yang mau isi bensin, apakah isi Pertamax atau isi BP92, karena sekarang selisihnya sudah tidak terlalu jauh. Nah, terus untuk Akra sendiri kita bisa lihat forenya itu masuk luar biasa drastis ya, ini naik terus ya, naik terus untuk garis birunya. Dan kinerja dari AKR sendiri kalau kita lihat di 2021 ini juga sudah mengalami pemulihan ya pasca pandemi. Dia kan sempat di 2018 performanya luar biasa, 1,6 triliun. Dimana biasa average-nya kan 1 triliunan labannya. Terus 2019 dia turun tinggal 700M, 2020 dia mulai berhasil nanjak di 900M, 2021 ini dia sudah nanjak lagi ya, 1,1 triliun untuk secara net profit. Jadi secara fundamental dia perusahaannya bagus, dan kemungkinan karena atas hal itu si asing ini masuk terus di AKR ya. Kalau AKR ini dimasukin terus oleh asing ya, minggu depan dia kemungkinan masih akan melanjutkan uptrendnya seperti itu. Nah, saya juga mau menginfokan untuk IPO WIRG ya, dimana saya kan sudah book building ya. Bukan book building sih, sorry, yang offering ya. Saya ikut yang masa penawaran umum dan di approve-nya itu cuman sekitar 3%, sehingga kemungkinan ya IPO WIRG ini di hari pertama nanti akan naik cukup drastis sampai arah ya, seperti itu. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Semoga teman-teman sehat selalu, semakin sukses dan cuan selalu. See you guys.